Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, bagaimana kabarmu? Sehat ya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bertambahnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang zakat. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa uang, ada yang memberikan berupa makanan pokok, ya, dan apa yang dimiliki dari orang tersebut. Kalau kita lihat, ini sering kita alami dan sering terjadi pada diri seseorang itu, karena hati nurani seorang itu tidak akan lepas dari ingin berbuat kebaikan. Ya, coba kalau kita lihat dari tayangan tadi, kita akan mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah ibadah yang dinamai dengan zakat. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Ya, karena kalau kita sebut sebagai zakat, zakat itu memiliki makna. Dari segi bahasa maknanya berkah atau bertambah atau tumbuh, ya, atau bersih. Jadi dari segi makna, segi pengertiannya adalah, kalau tadi kita melihat gambar tadi, bisa diartikan sebagai menyisihkan sebagian harta untuk dibagikan kepada orang lain yang berhak. Jadi ada orang yang berhak mendapatkan harta tersebut dari kita yang memiliki harta. Berarti bahwa hukum dari zakat ini adalah wajib. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu dari surat Al-Baqarah ayat 43. Dikatakan juga dalam surat An-Nur ayat 56. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasulmu la'allakum turhamun, semoga kamu termasuk orang-orang yang terpuji. Demikian tadi ayat yang menunjukkan kewajiban tentang zakat ini. Sekarang apa fungsi dari zakat ini? Maka kalau kita melihat lagi pada surat At-Taubah ayat 103, Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tadi kita dapat mengambil dua kata petikan yang menunjukkan dari fungsi zakat itu. Jadi yang pertama dari tujuan zakat ini adalah gunanya untuk membersihkan diri. Membersihkan dari apa? Membersihkan mereka dari kegigiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.
ya. Yang kedua adalah tujuannya untuk mensucikan, yaitu menyuburkan sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta mereka. Jadi itu tujuan dari kenapa kita diwajibkan untuk berzakat. Ya. Syaratnya, apakah ada syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat? Ya pasti ada. Yang pertama adalah Islam atau muslim, seorang muslim wajib. Kemudian seorang muslim yang diwajibkan berzakat adalah ketika mereka atau dia itu merdeka. Jadi bukan budak, ya, bukan hamba sahaya. Kemudian diwajibkan pula bagi orang yang berzakat jika harta yang dimiliki itu 100% miliknya, bukan milik orang lain. Kemudian sudah mencapai nisab atau batasnya, ya, nisab atau batasnya, atau bisa dimiliki selama satu tahun, begitu ya. Ya, siapakah kalau tadi yang memberikan zakat tadi? Siapa sekarang yang berhak menerima zakat? Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu digunakan, disampaikan, diberikan kepada lil fuqara, untuk orang fakir, orang-orang miskin, dana amil, dan orang yang kecenderungan hatinya kepada Islam. Wa fir riqab, dan dia adalah hamba sahaya. Wal gharimin, dan orang-orang yang gharim. Wa fi sabilillahi wabnis sabil, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang yang dalam melakukan perjalanan karena Allah. Faridatan minallah, ini adalah faridah, kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dari ayat ini kita dapat memetik atau mengambil beberapa kaidah. Yang pertama, yang berhak menerima zakat adalah satu, orang fakir. Yang dimaksud orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, itu yang dimaksud dengan orang fakir. Sedangkan orang miskin tadi lil fuqara wal masakin. Maksud orang miskin ini adalah orang yang berpenghasilan tetap namun tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dalam keseharian. Ada orang yang gajinya cuma 1 juta dalam sebulan, padahal kebutuhannya dalam 1 bulan itu 3 juta. Berarti dia termasuk golongan orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil, yang mengumpulkan atau membagikan zakat, itu amil. Yang keempat, mu'allaf, artinya orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam, atau diharapkan keyakinan terhadap Islam bertambah kuat, ya, atau orang-orang ini yang baru masuk Islam, maka dia dikatakan mu'allaf. Yang kelima artinya riqab atau hamba sahaya atau budak. Jadi harta tersebut bisa dipakai sebagai pembebasannya, ya. Kemudian
Gharim wal gharimin, yaitu mereka yang berhutang namun tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian sabilillah, yaitu semua usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti membangun masjid, ya, membangun madrasah, itu termasuk fisabilillah. Dan ibnu sabil maksudnya adalah, ya, seorang musafir yang kehabisan bekal. Jadi itu adalah golongan-golongan orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah bisa membuat beberapa kesimpulan bahwa zakat itu apa, tujuannya untuk siapa, dan siapa yang berhak menerima, dan siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.